ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, senang boleh ketemu lagi di acara Mesbah Keluarga bersama kami. Saya masih ditemani oleh istri dan kelima anak. Saudara, tentu kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan di sepanjang hari yang sudah kita lewati. Dan malam ini saudara, sejenak kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan mungkin sepanjang hari saudara menemukan masalah, tapi saya mau katakan bahwa masalah itu adalah kesempatan bagi setiap kita. Tentu saudara bertanya, kesempatan apa Pak Pendeta? Ya, kesempatan untuk mengucap syukur, ya kesempatan untuk bersuka cita, ya kesempatan untuk belajar banyak hal saudara. Sebab dalam hidup ini masalah akan selalu ada. Amin saudara. Iya, karena Alkitab mengatakan di dalam Ayub pasal 7 ayat 1, di sana dikatakan bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi. Nah saudara masih ada di bumi, berarti saudara harus bergumul. Kecuali saudara tidak ada lagi di bumi, maka saudara sudah tidak bergumul. Bergumul itu identik dengan masalah. Saudara, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku dengan sayapmu. Haleluya, naungi. Amin. Benar Tuhan. Haleluya. Dalam kuasa-Mu lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa Amin. Benar. Atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, benar, kami tidak takut Tuhan, sebab kami akan terbang bersama Engkau. Bapa Kau Raja atas semesta,
sebab Engkau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi. Ku tenang sebab Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami tidak takut sebab Engkau beserta dengan kami. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau siapkan diri kami Tuhan, untuk kami mau baca firman-Mu. Mengurapi kami semua. Kami bersyukur Tuhan sudah membawa kami sampai pada malam ini. Syukur untuk semua kebaikan yang Kau nyatakan di sepanjang hari. Syukur untuk anugerah-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan yang masih kami miliki sampai saat ini. Amen. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, urapi kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kunaikan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Saudara, sebagaimana saya katakan tadi bahwa di Ayub pasal 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Saudara, mari kita baca ayat itu secara lengkap ya. Ayub
pasal yang ke-7 ya. Ayub pasal 7 pada ayatnya yang ke-5. Ayub pasal 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Saudara, masalah akan selalu ada selama kita hidup. Ya, orang mati gak ada masalah. Kecuali dia mati gak memiliki Yesus, itu masalah. Maka saudara, kalau saya katakan bahwa selama kita hidup ada masalah, maka kita harus berani menghadapi dan menyelesaikan masalah. Amin. Masalah adalah kesempatan. Iya, kesempatan saudara. Untuk apa? Untuk kita belajar. Amin. Belajar apa Pak Pendeta? Belajar tentang hikmat. Belajar tentang kuasa dan kasih Tuhan. Serta belajar untuk berserah diri dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah kunci penyelesaian masalah, yaitu apa? Sampaikan perkara atau masalahmu kepada Tuhan. Kalau kita baca di Bilangan pasalnya yang ke-27 pada ayatnya yang ke-5. Bilangan pasal 27 ayatnya yang ke-5. Dikatakan begini saudara. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Jadi inilah kunci menyelesaikan masalah. Kunci menyelesaikan pergumulan. Sampaikan perkara itu kepada Tuhan. Jangan kepada orang lain. Jangan kepada pendeta. Ya, pendeta bisa saja memberi telinga tapi tidak memberi pendengaran. Bagaimana itu ya? Memberi telinga tapi tidak memberi pendengaran. Artinya dia hanya memberi telinga tapi dia tidak mendengar dengan baik. Bisa. Kenapa ya? Namanya juga manusia. Ya. Tapi mari kita sampaikan itu perkara kita, masalah kita kepada Tuhan. Jangan saudara ceritakan ke siapa-siapa, ke orang-orang lain. Mungkin pada saat itu dia mungkin sepertinya berempati. Tetapi sesudah itu dia omongin saudara ke orang lain. Apalagi masalahmu berhubungan dengan finansial. Wah, saudara, menambah ruwet masalah. Ya. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, di Yakobus pasal 1 ayat 5. Kalau kita lihat Yakobus pasal 1 ya, ayatnya yang ke-5 dikatakan begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Saudara, Yakobus pasal 1 ayat 5 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat meminta hikmat dari Allah jika kita kekurangan hikmat untuk menyelesaikan suatu masalah. Saudara tahu Salomo? Itu adalah raja yang sukses, yang luar biasa. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta ketenaran, dia tidak minta yang lain. Tetapi yang dia minta ketika Tuhan bertanya, minta apa yang akan kuberikan kepadamu? Dia katakan, aku minta hikmat. Saudara, dengar baik. Tidak ada yang terlalu rumit dan sulit buat Tuhan. Amin. Tidak ada yang terlalu sulit atau terlalu sederhana untuk dibawa kepada Tuhan. Ya,
Saudara, semua masalah, apakah itu masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, perlu kita bawa kepada Tuhan, perlu kita selesaikan dengan Tuhan. Karena Dia adalah alamat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Apakah itu masalah yang sederhana, masalah yang kecil, ataupun masalah yang besar. Sebab Dia telah mengulurkan tangan dan berkata, marilah kepada Aku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kunci untuk menyelesaikan masalah, di bagian ini kita belajar tadi bahwa sampaikan perkara atau masalahmu kepada Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk memberikan itu kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan perkara atau masalah kita. Amin. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, kita angkat pujian. Ya. Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Benar, tidak ada yang lain selain Engkau, kekuatan kami bersama Dia. Ku tak akan goyah. Katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Oh, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi, katakan bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Oh, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, ku kan terbang tinggi. Amin, bagai Raja Wali. Benar, Tuhan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan. Benar, kami akan terbang tinggi bersama Engkau, karena Engkau adalah kekuatan kami. Perkara, masalah, pergumulan kami datang bawa kepadamu. Kami sadar kami masih ada di planet yang bernama bumi. Maka Alkitab menyatakan kami harus bergumul. Tapi sesungguhnya kami tidak bergumul sendiri. Engkau beserta dengan kami. Dan pada saat kami mengungkapkan semua perkara kami kepadamu, Engkau memberikan diri untuk mendengar, dan Engkau juga akan menjawab kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kini kami belajar bahwa masalah adalah kesempatan bagi kami. Kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk belajar tentang bagaimana menyelesaikan dengan hikmat dari Tuhan. Belajar tentang kuasa Tuhan. Sebab di balik masalah ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Kau baik dan selalu teramat baik dalam hidup kami. Kami terus berdoa untuk Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tahan tentunya kami topang pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil
dan para menterinya semuanya diberkati. Dan gubernur, kepala daerah, wali kota, bupati di mana kami tinggal, juga camat, lurah, kepala desa, dan RW RT di mana kami tinggal. Kami doa supaya mereka dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan, di masa pandemi ini ada banyak orang berteriak susah, ada banyak orang kelaparan, ada banyak orang yang depresi, ada banyak orang kehilangan kejiwaan, sehingga ada banyak muncul orang dengan gangguan jiwa. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memulihkan keadaan mereka, sanggup menyembuhkan orang yang mengalami gangguan jiwa. Terima kasih Tuhan, Kau sanggup juga menyembuhkan orang yang sakit, orang yang depresi, orang yang stres. Engkau sanggup juga memulihkan keadaan bangsa ini, keadaan rumah tangga, keadaan ekonomi kami. Terima kasih. Saudara datang kepada Tuhan, sampaikan persoalanmu kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan sanggup untuk menjawab dan menolong engkau. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Hati kami melekat kepadamu. Haleluya. Haleluya. Glory. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Benar Tuhan, kami akan selalu terbang bersama Engkau. Kami tidak takut sebab Engkau memberikan kami pertolongan. Aku kan terbang tinggi. Inilah kami Tuhan. Kami mau terbang tinggi bersama Engkau. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan, kami percaya orang-orang yang berlindung padamu tidak akan mengalami kegoncangan. Terima kasih. Bersama Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Berkati Mesbah Keluarga ini kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka yang bersama kami di Mesbah Keluarga ini, yang mengikuti secara live, dan juga mereka yang nanti akan mengikutinya sesudah ini. Tuhan terus memberkati mereka. Haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa kami yang di surga. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan di akhir Mesbah Keluarga ini Tuhan. Kami angkat tangan kami. Artinya, kami serahkan seluruh hidup kami. Dengan tangan yang terangkat, kami mau menyatakan bahwa hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami menanti pertolongan. Kami tidak menanti pertolongan dari yang lain. Kami tidak mengharapkan yang lain.
Sebab yang lain tidak dapat memberikan kami pertolongan. Tangan yang terangkat, kami mau bergantung sepenuhnya kepadamu. Di malam hari ini, kami akan beristirahat tidur. Kami baringkan tubuh kami di pembaringan. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami. Engkau bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan baru, dengan kesehatan yang prima. Kami meraih janji Tuhan, berkat-Mu tersedia bagi kami. Pada saat kami tidur, Engkau merancangkan yang kami butuhkan besok. Itu sebabnya tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam hidup kami. Tangan yang terangkat, kami bergantung sepenuhnya, dan kami mau terima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga tercurah atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Setiap apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih. Dalam kebersamaan Mesbah Keluarga malam ini, selamat beristirahat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Mesbah Keluarga yang akan datang, dan shalom. Shalom.